Doa dan renungan hari ini, ya Tuhan, semoga dalam kelemahanku, kuasa-Mu menyembuhkanku. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, tema doa dan renungan kita kali ini mengajak kita untuk merenungkan kuasa Tuhan yang menyembuhkan kelemahan kita. Kuasa penyembuhan Tuhan selalu hadir di tengah kelemahan kita kalau kita mau membuka diri terhadapnya. Mari kita mohon rahmat ini dalam doa dan renungan kita kali ini. Mari kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas sabda-Mu yang senantiasa menyegarkan jiwa kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan mengalami kuasa penyembuhan-Mu dalam hidup kami. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari Injil Yohanes bab 5 ayat 5 sampai 16. Di sebuah kolam ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah
lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Saudara dan saudariku yang terkasih, kisah yang kita dengar melalui bacaan Injil tadi mengajak kita untuk merenungkan kisah Yesus menyembuhkan orang sakit yang tidak berdaya. Mari kita merenungkan bersama pesan ini untuk kita. Barangkali kita dalam situasi yang sama dan kita mohon agar Tuhan pun dapat membantu kita. Situasi yang dialami oleh orang sakit itu adalah ia sudah lama menderita sakit. Ia sakit selama 38 tahun, waktu yang sangat lama. Ia ingin berobat, dalam tanda kutip, di kolam tersebut ketika air sudah mulai berguncang. Rupanya ada keyakinan bahwa kalau air berguncang, orang sakit turun ke kolam itu, maka ia akan sembuh. Namun, ia selalu tidak memiliki kesempatan karena ketika mau turun ke kolam, orang lain sudah mendahulinya dan tidak ada orang yang membantunya. Ia hidup sendiri. Jadi, kita bisa membayangkan betapa menderitanya orang sakit ini. Ia menderita sakit yang sangat lama, ia tidak dibantu oleh siapa-siapa, ia sendirian saja. Pada saat yang sangat sulit dan menderita ini, Tuhan datang untuk menyembuhkannya. Tuhan memahami dan mengetahui situasi yang dialami orang sakit ini. Tuhan mengetahui bahwa ia sudah lama sakit dan tidak ada yang membantu. Inisiatif dari Tuhan ini memberi harapan baru kepada orang sakit ini. Harapan satu-satunya adalah Tuhan. Tuhan tidak hanya memperhatikannya, tetapi juga menyembuhkannya. Harapan akan Tuhan, keterbukaannya kepada Tuhan, dan mengikuti perintah Tuhan adalah kunci kesembuhan dari orang sakit ini. Saudara dan saudariku yang terkasih, Tuhan tidak hanya menyembuhkan sakit fisik dan rohani dari orang sakit tadi, Tuhan juga mengajaknya untuk jangan berbuat dosa lagi. Hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan tidak hanya memperhatikan aspek fisik kita, tetapi Ia memperhatikan seluruh aspek kehidupan kita, termasuk aspek spiritual, di mana kita diajak untuk mengikuti ajaran dan kehendak-Nya dengan tidak berbuat dosa dan kesalahan. Saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita membawa pengalaman orang sakit dalam relasinya dengan Tuhan ini dalam kehidupan kita masing-masing. Semua kita tentu mempunyai sakit dalam kehidupan kita, baik sakit fisik, sakit hati, atau mungkin sakit yang lain. Kalau kita mengalami situasi seperti ini, mari kita membuka diri untuk sapaan Tuhan. Tuhan menyapa kita dengan berbagai cara. Tuhan bisa menyapa kita melalui doa yang kita panjatkan, melalui orang yang memperhatikan kita, melalui orang-orang yang merawat kita, melalui kejadian-kejadian yang kita alami dalam kehidupan kita.
kita diajak untuk menyadari kehadiran Tuhan melalui kejadian atau situasi yang kita alami. Kalau kita tidak membuka diri kepada Tuhan, maka kita tidak bisa merasakan kehadirannya. Mari kita membuka diri kita pada Tuhan, terutama saat kita mengalami situasi yang sangat berat dalam kehidupan kita, supaya kita mendapat kekuatan dan kesembuhan karena Tuhan memperhatikan semua orang termasuk kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon semoga Engkau sudi mendengarkan doa-doa kami. Ya Bapa yang Maha Rahim, terima kasih karena Bapa senantiasa berinisiatif untuk melihat berbagai kebutuhan kami. Bukalah hati kami untuk sungguh-sungguh merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami dengan berbagai cara. Semoga dengannya kami dapat memperoleh rahmat, kekuatan, dan kesembuhan dalam kehidupan kami. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Pengasih, Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bantulah kami untuk senantiasa hidup sesuai dengan ajaran dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Jauhkanlah segala godaan yang dapat menghalangi kami untuk mengikuti kehendak-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih karena setiap saat Engkau menyapa kami. Bantulah kami supaya kami juga senantiasa merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, terutama ketika kami mengalami saat sulit dalam kehidupan kami. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik, itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah menguatkan kami melalui sabda Putra-Mu. Semoga sabda-Mu berbuah dalam hidup kami dan membawa kami semakin dekat kepadamu, sehingga kami boleh mendapat rahmat berlimpah dari-Mu. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon, semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rahmat kesembuhan dari-Mu. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.